Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memasuki Minggu Prapaskah keempat, marilah kita kembali menyatukan hati dan pikiran kita di dalam persekutuan doa keempat dengan tema Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Live dari YouTube GKJ WPM Semarang yang akan diselenggarakan hari Rabu tanggal 17 Maret tahun 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita masuk dalam kebaktian Minggu Paskah 14 Maret 2021. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Melalui pada hari ini, anugerah kasih Allah yang menghidupkan, kita diajak untuk memahami dan mengalami anugerah kasih Allah dalam Kristus yang membawa kehidupan, keselamatan, dan pemulihan bagi kita. Kita juga diajak mengalirkan kasih Allah yang membawa kehidupan bagi sesama kita.
kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami membuka diri di hadapan-Mu, di hadirat-Mu yang kudus. Betapa hina hidup kami, betapa banyak dosa celah kami. Kami bersujud dan membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kata-kata, pikiran dan sikap hidup kami yang tercela, sikap yang kurang mengasihi-Mu dan sesama, kami tak ingin lagi lekat pada dosa. Kami ingin lekat pada-Mu Tuhan. Kami tak ingin lagi menuruti hawa nafsu. Kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Datanglah dalam penyesalan kepada Tuhan, karena kasih setianya memberikan pengampunan bagi dosa dan kejahatan kita. Sebagaimana diungkapkan dalam Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah sumber kehidupan. Kepadamu kami berserah. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah sumber anugerah. Kepadamu kami menyembah. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah sumber kasih karunia. Kepadamu pujian kami. Marilah kita datang di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kasih setia, limpahan berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bila Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mendengarkan, merenungkan,
dan menjadikannya panduan dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami bersyukur dalam Kristus Yesus yang adalah anugerah yang terindah dalam kehidupan kami. Amin. Bacaan pertama, Ular Tembaga. Bilangan 21 ayat 4-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tanggapan, kebesaran Allah dalam badai, Mazmur 29. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Bacaan kedua. Semuanya adalah kasih karunia. Efesus 2 ayat 1-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita.
Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Yesus anugerah bagi dunia. Injil Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara, pernahkah Anda jengkel, marah kepada orang lain? Lalu apa yang kita lakukan? Mungkin diam, karena diam adalah emas. Atau reaktif mengekspresikan kejengkelan kita.
atau diam-diam menyiapkan balas dendam. Awas, besok akan kutuntut balas. Dadio dalan ora bakal ngambah. Dadio godhong ora bakal nyuwek. Dadio banyu ora bakal nyawuk. Enggak kenal, enggak masalah. Atau pernahkah sebaliknya? Pernahkah kita membuat orang lain yang jengkel dan marah kepada kita? Dan apa yang kita lakukan? Minta maaf? Atau pura-pura tidak tahu? Atau pura-pura tidak bersalah? Saudara-saudara, jengkel dan marah memang dekat dengan keseharian kita. Meskipun sudah diingatkan, kalau marah nanti cepat tua loh. Tetapi mudah marah tetap sering kita lakukan. Meskipun juga sudah diingatkan, bahkan menggunakan ayat Alkitab. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tetap saja kita mudah emosi dan naik tensi. Apa yang membuat kita mudah jengkel dan marah? Saudara-saudara, pada akhir tahun 2020 yang lalu, sekitar pertengahan, warga pemukiman di sebuah kota dibuat jengkel karena banyak monyet liar yang menyerbu pemukiman. Mereka jengkel dan mengusir monyet-monyet itu. Tapi si monyet tidak takut dan tidak mau pergi. Malah monyetnya yang ganti jengkel dan tambah beringas. Kemudian peristiwa disusul dengan serbuan gajah liar. Mereka masuk kampung dan ngamuk. Monyet dan gajah masuk kampung, mencari makan karena mereka lapar. Sementara habitat mereka, lingkungan mereka hidup semakin sempit, terdesak pemukiman manusia. Lapar dan terdesak keadaan membuat gajah dan monyet itu beringas. Itu binatang. Lalu bagaimana dengan manusia? Apakah ketika kita lapar, terdesak keadaan, menjadi mudah jengkel, marah, dan beringas juga? Saudara-saudara, bangsa Israel jengkel kepada Musa. Ketika mereka haus dan lapar dalam perjalanan, mereka berkata, "Mengapa engkau memimpin kami keluar Mesir hanya untuk mati?" Dalam kisah ini, kejengkelan mereka dibalas hukuman dari Allah. Dengan ular-ular tedung menggigit mereka, banyak yang mati dan yang masih hidup kemudian minta ampun, dan Allah mengampuni. Dalam kisah ini tampak bahwa meskipun Allah menghukum, ternyata Ia tidak ingin manusia mengalami kebinasaan. Kemudian Musa diminta membuat patung ulat tedung dari tembaga, sehingga dapat dilihat oleh orang yang dipatuk ular dan mereka tetap hidup. Bangsa Israel jengkel, marah, dan menyalahkan Musa sekaligus Allah. Mengapa? Karena mereka lapar. Bangsa Israel menggambarkan kehidupan kita yang karena lapar, haus, atau bosan, atau terdesak kebutuhan perut, lalu menjadi mudah kehilangan kendali. Dan baru tersadar ketika diberi pelajaran yang sangat mahal, yaitu dihukum dengan kematian. Bangsa Israel dahulu adalah gambaran kita di zaman milenial ini, yang mudah rusuh dengan mengatasnamakan kebosanan,
atau kebutuhan. Namun sering terjadi kejengkelan itu tidak berbuah seperti yang diharapkan. Kejengkelan justru dapat membawa ke dalam kekacauan yang jauh lebih dalam, bahkan menuntut korban. Kejengkelan, disalahkan, dan saling menyalahkan, dendam dan saling mengorbankan adalah sumber mata air kekacauan. Dosa yang demikian ini memang begitu dekat dengan kehidupan keseharian kita. Disinilah kita diingatkan akan kasih dan anugerah Allah, bahwa Ia tidak menghendaki kebinasaan yang disebabkan oleh keberdosaan manusia sendiri. Melalui Yesus, Allah menerangi kegelapan hati manusia. Di dalam Yesus, Allah menjaga agar manusia tetap hidup dan tidak binasa. Jika di dalam bilangan, ular tembaga yang ditinggalkan itu menyembuhkan mereka yang sembrono, marah, maka di dalam Injil Yohanes dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus Sang Anak Manusia hadir dan ditinggikan, agar manusia dan dunia tidak binasa. Saudara-saudara, memasuki Minggu Prapaskah keempat, kita diteguhkan bahwa pertama, kejengkelan dan kemarahan manusia dapat merusak dan menghancurkan diri sendiri. Terlebih alasannya jika hanya bosan atau didorong oleh kebutuhan perut. Jika hal ini dilakukan oleh 1-2 orang, mungkin masih dapat dikendalikan. Tidak dapat dibayangkan kekacauan yang terjadi jika semakin banyak orang yang merampok, merampas karena alasan lapar yang kemudian dianggap halal. Kedua, jika kejengkelan, kemarahan, dan keberingasan membawa kehancuran, maka hanya kasih yang membawa hidup dan menyalakan harapan. Kasih yang tumbuh di tengah kita, menjadi kekuatan dan imun di tengah pandemi. Ketiga, kehadiran Yesus yang membawa kasih, meskipun dengan ditinggikan di kayu salib, telah memperkenalkan wajah Allah yang berbeda. Allah yang penuh kasih, yang berbela rasa, bisa dijangkau dan disentuh oleh manusia yang mudah salah dan berdosa. Semula, yang disebut yang ilahi itu begitu suci, sakral dan tak tersentuh, dan tidak boleh disalahi oleh manusia. Jika manusia melakukan, fatal akibatnya. Namun dalam kisah kita Perjanjian Lama, setidaknya dalam kitab Bilangan ini, Allah yang sakral itu juga memiliki wajah kasih. Ada pengampunan terhadap mereka yang bersalah. Dan manusia yang salah diampuni, tidak dibinasakan. Dan itulah yang kemudian semakin menggambarkan wajah Allah yang penuh kasih di dalam Perjanjian Baru, terlebih Injil Yohanes. Melalui Yesus,
Allah semakin menegaskan kehendaknya untuk tidak membinasakan manusia. Meskipun harus melalui pengorbanan putra tunggalnya. Di tengah situasi yang mudah membuat kita jengkel, marah, cemas, dan beringas. Orang berkata, kesabaran itu ada batasnya. Namun di hadapan Allah yang kasih-Nya tak bertepi, mari kita geser batas kesabaran kita seluas-luasnya. Lalu kita taburkan benih kasih yang adalah anugerah-Nya. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan kasih paling agung. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur karena atas anugerah-Mu kami dimampukan untuk menjalani kehidupan pemberian-Mu. Karena anugerah kasih-Mu menghidupkan. Kami mohon berkat-Mu bagi setiap sahabat kami yang merindukan kesembuhan dan pemulihan, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kami mohon kemurahan-Mu bagi Ibu Sukarni Barlan, Bapak Sudarno, dan sahabat-sahabat kami yang lain. Biarlah tangan-Mu sendiri yang memberikan kesembuhan. Kami mohon kekuatan dan penghiburan, karena Engkaulah sumber kehidupan. Bagi keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Wisnu Budi Prasetyo, yang telah Engkau panggil beberapa hari yang lalu. Kiranya kami dan keluarga yang ditinggalkan, karena kekuatan dan penghiburan dari-Mu, dimampukan untuk melanjutkan kehidupan dan tidak tenggelam dalam kesedihan. Ya Allah, kami juga mohon kemurahan-Mu, kebijaksanaan-Mu, kedewasaan bagi sahabat-sahabat kami yang merayakan ulang tahun dalam minggu-minggu ini. Bapak Slamet Raharjo, Elia, Ibu Maria Maya Magdalena, Keona Mary Saraswati, Ibu Widya Prastianti, Rani Arismaya, Bapak Christian Widi Jatmiko, Ibu Diah Puspitaningsih. Kiranya kemurahan, kebahagiaan, kelimpahan rezeki Engkau tambah-tambahkan. Kami mohon berkat-Mu ya Allah, untuk setiap anak-anak kami yang diperkenankan untuk menyelesaikan tes dan ujian, biarlah di waktu yang akan datang, semakin ditambahkan semangat untuk semakin rajin dan tekun belajar. Kepada kaum muda remaja, biarlah Tuhan sendiri yang menuntun, menyertai di dalam kehidupan mereka, baik ketika belajar maupun bekerja. Tambahkan juga untuk setiap kami, orang-orang dewasa yang mendampingi anak-anak, memberikan teladan kebajikan, dan mencukupkan setiap kebutuhan keluarga. Kiranya Engkau berikan kepada kami ketekunan, tanggung jawab, dan cinta kasih. Demikian juga untuk setiap sahabat-sahabat kami, Kasepuhan Adi Yuswo. Tuhan yang memberikan ketenangan, kedamaian, biarlah kasih-Mu saja yang menjadi sumber penghiburan. Demikian juga Bapa, di tengah pandemi saat ini, kiranya Engkau yang bekerja untuk memajukan semangat, menghadirkan kesejahteraan, dan juga meningkatkan kesehatan. Terlebih ketika masa-masa vaksinasi ini, biarlah berjalan atas tuntunan-Mu dengan baik dan lancar, sehingga pada waktunya nanti diperkenankan kami untuk dapat kembali terlibat dalam kehidupan yang lebih damai, lebih sejahtera. Sertai setiap mereka yang ambil bagian dalam tugas memajukan kesejahteraan, kesehatan, keamanan. Biarlah kasih-Mu saja yang terus memimpin, mendampingi pemerintah kami. Semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Janji Tuhan Allah selalu digenapi dalam hidup kita. Janji pemeliharaan Tuhan Allah selalu ada sepanjang hidup kita. Marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 14. Marilah kita naikkan doa persembahan. Kepada Tuhan kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas pemeliharaan-Mu di dalam keluarga, juga saat kami bekerja dan berkarya. Mengucap syukur atas kasih Tuhan yang selalu melimpah dan mendorong kami untuk hidup saling mengasihi. Di dalam ibadah hari ini, kami datang dengan membawa persembahan yang kami telah persiapkan, yang kesemuanya adalah pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai tanda hormat kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikut jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Layaklah Dia
Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia. Hiduplah di dalam anugerah Allah, sebab Ia sumber kasih karunia kita. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.